Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fitri Faradisa, nomor BP 2011031002 dari kelas 3 PIR. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang definitive estimate. Definisi estimate terdiri dari versi owner, yaitu data, versi kontraktor, versi owner ke owner estimate, nilai kontrak, dan bid price. Siklus cost estimate. Proses cost estimate dalam digambarkan sebagai siklus sebagai berikut. Data proyek, data lokasi proyek, yaitu tim cost schedule, cons metode, produksi dan HS, police queue, kontrak spesifikasi, gambar, dan lain-lain sebagainya. Contraction ekonomi. Yang dimaksud dengan contraction ekonomi adalah upaya-upaya yang dilakukan baik dalam proses prakonstruksi maupun proses konstruksi dengan tujuan untuk menekan biaya konstruksi, termasuk juga untuk menekan kemungkinan terjadinya pembengkakan biaya. Ada dua versi tentang biaya konstruksi, yaitu pertama versi pemilik bangunan atau owner, yang kedua versi pelaksanaan bangunan atau kontraktor. Versi construction atau ekonomi. Versi owner terdiri dari desain sempurna atau fungsi. Yang kedua, kurangi struktur dengan desain khusus. Yang ketiga, struktur beton tipikal. Yang keempat, info yang lengkap untuk pondasi. Yang kelima, menggunakan material lokal. Yang ketujuh, spek yang jelas dengan standar yang dikenal. Selanjutnya, adanya pre-bid meeting, adanya kurangi change order, dan tugaskan pengawas yang berpengalaman. Versi kontraktor. Pelajari dokumen tender dan lokasi proyek dengan seksama. Gunakan alat yang efisiensinya tinggi. Tetapkan metode yang tepat. Tingkatkan produksi kerja. Gunakan alat komunikasi yang baik. Lalu gunakan subkon yang ahli. Adakan rapat secara rutin. Terapkan construction safety. Jaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar proyek. Faktor kunci dan asumsi. Yang pertama, cost engineer yang profesional dalam membuat cost estimate mengenal dua hal penting, yaitu asumsi dan faktor kunci yang pasti. Yang kedua, faktor kunci yang pasti adalah construction schedule, construction method, metode estimasi, dasar produktivitas tenaga dan alat. Asumsi yaitu inflasi, kenaikan harga, risiko, dan lain-lain. Faktor pasti atau asumsi terdiri dari preliminary estimate, semi-detail estimate, definitive estimate. Work breakdown struktur. Tahap pertama sebagai menghitung biaya adalah menerapkan susunan rincian pekerjaan berdasarkan dokumen yang ada. Susunan rincian pekerjaan dirumuskan melalui hierarki dan jenis proyek. Tiap hierarki dan proyek diuraikan menjadi item-item pekerjaan secara detail menjadi kegiatan yang dilaksanakan. Seorang cost engineer terkadang mengambil spesialisasi tertentu seperti struktur atau ME, finishing, dan lain-lain. Work breakdown struktur. Hal-hal yang diperlukan untuk menyusun work breakdown struktur adalah: yang pertama, dokumen tender yang terdiri dari gambar, spesifikasi, persyaratan, surat perjanjian, dan adenda. Yang kedua, informasi yang diperoleh dari survei lokasi proyek. Yang ketiga, rencana metode pelaksanaan. Yang keempat, pengalaman dan pengetahuan cost engineer untuk proses sejenis. Struktur WBS bangunan gedung.
bangunan gedung. Dilihat dari bagan yang ada. Proyek, subnetwork, activity, dan subactivity. VBS kode seperti bagan berikut. VBS dalam teks. VBS dalam dokumen ditampilkan dalam bentuk teks dengan diberi nomor kode bangunan gedung 100 100 200 preliminaries. Yang dimaksud prelim adalah sebagai berbagai pekerjaan persiapan yang perlu dilakukan. Kedua, kegiatan-kegiatan ini umumnya dirumuskan melalui construction method. Yang ketiga, biaya prelim masuk dalam kelompok direct cost. Untuk proyek besar, biaya prelim besarnya cukup signifikans. Contoh prelim untuk proyek gedung. Yang pertama, soil investigation. Yang kedua, temporary site office. Yang ketiga, ceremony, kontak dokumen, shop dan as-built drawing, site oversight, cleaning, mobilisasi dan demobilisasi, tower crane, K3 dan lain-lain. Biaya proyek terdiri dari dua bagian besar, yaitu direct cost, biaya langsung, indirect cost, biaya tidak langsung. Inti dari biaya proyek adalah direct cost yang jumlahnya dokumen mencapai lebih kurang 85% dari total biaya proyek. Yang ketiga, keakuratan direct cost sangat dipengaruhi oleh kemampuan cost engineering yang diwujudkan dengan quantity dan harga satuan terhadap setiap item pekerjaan. Kuantiti pekerjaan terdiri dari kuantiti pekerjaan sangat berpengaruh terhadap kecermatan estimasi biaya proyek. Lalu oleh karena itu, untuk menjamin kecermatan kuantiti diperlukan pemahaman tentang yang pertama, metode of measurement, yang kedua, konversi volume pekerjaan tanah. Metode of measurement yang pertama, dalam kegiatan sehari-hari banyak kita jumpai cost engineering atau estimator bekerja tidak standar dalam sistem perhitungan. Yang kedua, keselamatan ini menyebabkan berbagai masalah, yaitu hasil perhitungan tidak meyakinkan, sulit melacak atau terjadinya kesalahan sulit diteruskan oleh orang lain bila estimator yang bersangkutan berhalangan. Yang ketiga, perlu mengembangkan metode of measurement dengan memakai standar dari quantity surveyor. Standar metode of measurement dalam metode perhitungan kuantiti pekerjaan melalui urutan sebagai berikut. Yang pertama, taking off, kegiatan mengambil ukuran suatu elemen bangunan dari gambar tender dan dimasukkan ke dalam suatu formulir berupa keterangan rinci tentang elemen tersebut. Yang kedua, squaring, kegiatan menghitung satuan pekerjaan dari urutan yang telah diambil dalam proses taking off. Yang ketiga, abstracting, mengumpulkan elemen dengan jumlah kuantiti tiap elemen yang sudah di-squaring untuk dikerap. Lalu ada billing, menyiapkan draft biki tiap item pekerjaan. Contoh formulir. Kesepakatan lain, volume dihitung dengan galian tegak. Volume beton pada pertemuan struktur beton. Kolom dihitung seluruh panjangnya. Slab dikurangi bagian kolom. Balok dikurangi bagian kolom dan slab. Total panjang pekerjaan atap. Pekerjaan besi beton. Balok A 2 lantai 1. Rekap pekerjaan besi beton. Volume pekerjaan tanah. Unsur-unsur volume tanah.
Ada 3 jenis tanah: bank atau asli, galian tanah, los atau lepas gembur, angkutan, kos padat atau padat, timbunan. Perubahan volume tanah. Peristiwa pemadatan berkurangnya volume udara. Peristiwa konsolidasi adalah berkurangnya volume air. Faktor kembang susut. Faktor kembang susut swell faktor terhadap volume bank. Faktor susut atau Strinzel faktor terhadap volume bank, di mana B berat volume bank, L berat volume loss, C berat volume convected. Contoh tabel konversi volume. Unit price. Yang pertama, faktor penting yang menentukan biaya setelah kuantiti adalah unit price. Yang kedua, proses perhitungan biaya meliputi 2 aspek, yaitu aspek teknik untuk kuantiti dan aspek bisnis untuk harga satuan atau price. Ada 2 hal penting yang perlu diperhitungkan dalam proses penetapan unit price, yaitu ketelitian dalam menghitung. Yang kedua, strategi penetapan unit price. Hal-hal yang dipengaruhi unit price. Yang pertama, unit price untuk proyek konstruksi sulit untuk distandarkan karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, unit price proses konstruksi dipengaruhi antara lain sebagai berikut: time schedule proyek, construction metode, produktivitas sumber daya termasuk waste material, harga satuan dasar sumber daya, spesifikasi. Waktu versus unit price. Hubungan antara waktu pelaksanaan proyek dengan biaya dapat digambarkan sebagai berikut. Construction metode versus unit price. Hubungan antara construction metode dengan biaya yang digambarkan sebagai berikut. Contoh alternatif sentimeter jembatan. Contoh alternatif cm gedung bertingkat struktur beton. Produktivitas versus unit price. Definisi produktivitas adalah besarnya output atau hasil pekerjaan persatuan waktu untuk setiap sumber daya yang digunakan. Yang kedua, hubungan dengan unit price adalah produktivitas naik atau unit price turun. Yang kedua, produktivitas turun atau unit price naik. Produktivitas adalah suatu kemampuan atau bisa rendah, bisa tinggi. Harga satuan sumber daya. Unit price pekerjaan dalam proyek konstruksi terdiri ada 3 unsur utama. Yang pertama, biaya upah tenaga, biaya material, biaya alat. Harga satuan dasar upah material dan alat berpengaruh langsung terhadap unit price. Hal-hal yang mempengaruhi harga satuan dasar sumber daya. Yang pertama, sumber atau pemasok sumber daya, spesifikasi sumber, negosiasi dengan pemasok. Unsur-unsur unit price. Yang pertama, unit price suatu pekerjaan pada akhirnya ditentukan oleh unsur-unsur dipengaruhi oleh aspek-aspek yang dibahas di depan. Yang kedua, unsur unit price yang utama ada 3, yaitu upah tenaga kerja atau labor, bahan atau material, alat atau equipment. Unsur upah tenaga kerja. Setiap macam pekerjaan perlu melibatkan beberapa jenis pekerjaan seperti mandor, tukang, dan pekerja. 2. Produktivitas kelompok pekerjaan tersebut ditunjukkan dengan faktor angka dari masing-masing jenis pekerjaan untuk tiap satuan pekerjaan. Yang ketiga, saat ini profesi pekerjaan bangunan telah maju, tersedia informasi harga upah dipasang atau kualitas pekerja. Unit biaya material. Setiap macam pekerjaan memerlukan jenis material tertentu seperti semen, pasir, batu pecah, dan lain-lain. Yang kedua, banyak kebutuhan material tiap satuan pekerjaan. Untuk tiap jenis material ditentukan dari kuantiti terpasang plus waste. Lanjut, kuantiti terpasang tidak dapat dikendali tetapi waste harus dikendalikan.
Waste material, ada dua jenis waste material, yaitu waste material tanggal, waste material campuran. Penyebab waste adalah reject, kerusakan, kehilangan, termasuk volume fiktif, pemborosan pemakaian di lapangan. Unsur biaya alat, banyak jenis pekerjaan yang dalam proses memerlukan penggunaan peralatan. Yang kedua, konsep biaya alat sebagai bagian dari pekerjaan adalah: yang pertama, biaya depresiasi atau penyusutan alat. Yang kedua, biaya operasi atau BBM, oli, pelumas operator. Yang ketiga, biaya perbaikan spare part mekanik. Lanjut, biaya depresiasi adalah sebanding dengan waktu atau seperti biaya tetap, tidak dapat dikendalikan, yang lain harus dikendalikan. Contoh biaya operasi per jam diperoleh dari solar per jam, oli per jam, gas per jam, minyak hidrolis per jam, upah operator per jam. Kebutuhan material consumable tersebut diambil dari pengalaman yang ada. Upah operator tergantung sistem pembayaran. Contoh biaya perbaikan. Keterangannya, untuk alat yang bekerja berat atau truk, faktor yang digunakan 90%. Untuk alat yang bekerja ringan roda, faktor yang digunakan 60%. Unit price pekerjaan khusus. Dalam suatu proyek tentu ada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat khusus atau sangat spesifik atau yang belum dikuasai oleh estimator yang bersangkutan. Yang kedua, pekerjaan khusus tersebut adalah: yang pertama, pekerjaan MA atau seperti building automatic system. Yang kedua, pekerjaan landscaping. Yang ketiga, pekerjaan yang bersifat seni seperti ornamen, ukir-ukiran, lukisan, dan lain-lain. Unit price, pekerjaan khusus tersebut sebaiknya diminta dari ahlinya. Bagian harga satuan bisa dilihat dari bagian sebagai berikut. Unit price dalam falas. Yang pertama, unit price dalam double currency sebaiknya dirinci sebagai berikut. Indirect cost project. Indirect cost dalam cost estimate. Definisi indirect cost adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk kegiatan yang tidak berkaitan secara langsung dengan kegiatan proyek. Ciri-cirinya, kegiatan-kegiatan dari indirect cost tidak berlangsung di lokasi proyek. Yang kedua, tidak ada kaitannya dengan komponen biaya proyek secara fisik. Yang ketiga, indirect cost dalam cost estimate sering dimasukkan sebagai markup proyek. Setiap perhitungan biaya proyek selalu ditambah dengan markup atau biaya tidak langsung. Markup biasanya terdiri dari kontribusi terhadap biaya tetap organisasi atau perusahaan yang ada. Yang kedua, cadangan untuk risiko. Yang ketiga, cadangan untuk laba. Besarnya markup sangat tergantung pada tingkat persaingan yang ada. Struktur bid price. Yang pertama, masa lalu yang terdiri dari jumlah biaya, keuntungan dan risiko, pajak, jumlah penawaran, dan saat ini jumlah biaya, pajak, jumlah penawaran. Cost estimate versus bid price bisa dilihat dari bagian sebagai berikut. Unsur utama markup, biaya tetap perusahaan, risiko yang tak diduga, keuntungan perusahaan, konstruksi proyek, nilai kontrak, pajak PPN, pendapatan proyek, biaya proyek, keuntungan kantor, biaya tetap perusahaan, keuntungan usaha.